Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang sejarah hukum perdata. Nama anggota kami yang pertama ada Vicky Fariski, yang kedua ada Fatmata Aulia Januar, yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Ananda Fadlan, yang keempat ada Syarpiani, dan yang kelima dan terakhir ada Muaz Jabala Mawi. Oke, lanjut. Untuk slide pertama yang akan dibacakan oleh saudara Vicky Fariski, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya waktu untuk menjelaskan materi yang pertama. Materi yang pertama itu pengertian perdata. Istilah perdata diperkenalkan oleh Profesor Jojo Diguno sebagai makna dari Burger Discrete pada masa pendudukan Jepang. Sinonim hukum perdata adalah civil right dan private right. Para ahli memberikan batasan hukum perdata seperti berikut. Yaitu dari yang pertama itu HFA Volmar. Perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan perbatasan dan oleh karena memberikan perlindungan pada kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain. Dari dalam suatu masyarakat tertentu, terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas. Yang kedua dari Van Dun. Mengartikan hukum perdata, khususnya pada abad ke-19 adalah suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan, sedangkan hukum publik memberikan jaminan yang minimal bagian kehidupan pribadi. Next, slide selanjutnya. Subjek hukum, pelaku manusia dan badan hukum. Hukum perdata termasuk ke dalam salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subjek hukum. Hukum perdata ada karena kehidupan seorangan didasarkan pada adanya suatu hubungan, baik hubungan berdasarkan kebendaan atau hubungan yang lain seperti manusia. Hukum perdata memiliki tujuan, yaitu untuk mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari seperti kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, waris, harta benda, dan lain-lain, kegiatan usaha dan tindakan bersifat perdata lainnya. Hukum perdata rangkaiannya peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dan orang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Next, hukum perdata, hukum privat civil law. Civil law, ya, hukum privat merupakan hukum yang baik materi maupun proses didasarkan pada kepentingan pribadi. Contohnya, ketika terjadinya transaksi jual beli rumah, kedua belah pihak berhak untuk menentukan metode pembayaran, kontan atau kredit. Nah, jual beli ini merupakan urusan pribadi sehingga institusi publik seperti polisi atau jaksa tidak berhak untuk ikut campur dalam prosesnya. Nah, hukum perdata dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum perdata material dan hukum perdata formil. Hukum perdata material, perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dihukum, hukuman apa saja yang dapat dijatuhkan. Hukum ini menentukan isi suatu perjanjian, suatu perhubungan, atau suatu perbuatan. Sedangkan hukum perdata formil ialah cara mempertahankan atau menjalankan peraturan-peraturan dan dalam perselisihan, maka hukum formil tersebut menunjukkan cara menyelesaikan di muka hakim. Hukum formil disebut pula hukum acara. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada saudara Vicky Fariski yang telah membacakan slide pertama dan kedua. Selanjutnya, sejarah hukum perdata. Hukum perdata tertulis yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan ketentuan produk pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan berdasarkan asas konkordansi. Yang pertama, dirancang oleh suatu panitia yang dibentuk pada tahun 1814 yang diketuai oleh Mr. G.M. Kemper pada di tahun 1776 sampai 1824. Yang kedua, pada tahun 1816 G.M. Kemper menyampaikan rencana kode hukum tersebut kepada pemerintah kode hukum berdasarkan hukum Belanda kuno. Dan yang ketiga, rencana kode hukum Belanda didasarkan pada hukum Belanda kuno. Kode hukum ini diberi nama Ontwerp-Kemper. Next. Ontwerp-Kemper ini mendapat tantangan yang keras dari
Nicolai ini merupakan Presiden Pengadilan Belgia, juga anggota parlemen yang berkebangsaan Belgia. Dan yang kelima, pada tahun 1824, J.M. Kemper meninggal dunia. Selanjutnya, penyusunan kodifikasi kode hukum perdata diserahkan kepada Nicolai. Dan yang terakhir, dalam perkembangannya sebagai besar kode hukum, Belanda didasarkan pada kode sivil Prancis. Kode sivil ini juga meresepsi hukum Romawi, Corpus Civilis dari Justinianus. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fatma Taj Aulia Januar. Dipersilakan. Slide selanjutnya adalah tentang sistematika hukum perdata. Sistematika hukum perdata menurut Kitab Undang-Undang, hukum perdata terdiri atas 4 buku, yaitu buku 1, Van Personen, memuat tentang orang, hukum perorangan dan hukum kekeluargaan. Buku kedua, Van Zaken, tentang benda. Hal ini yang membuat hukum benda dan hukum waris. Kemudian buku ketiga, Van Vervin Tennyson, tentang perikatan, yang memuat hukum harta kekayaan yang berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak tertentu. Serta buku yang terakhir yaitu buku keempat, tentang pembuktian dan daluarsa, yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum. Selanjutnya, sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum yang termuat dalam KUH Perdata terdapat 4 bagian. Pertama, hukum perorangan, hukum kekeluargaan, hukum kekayaan, harta kekayaan, dan hukum waris. Hukum perorangan, Personrecht, terdiri atas tentang subjek hukum, kewenangan hukum, domisili, serta catatan sipil. Hukum keluarga atau family recht, yaitu tentang perkawinan, hubungan orang tua dan anaknya, perwalian, serta pengampuan. Nah, kemudian ada tentang hukum harta kekayaan tadi, memuat tentang hukum harta kekayaan mutlak. Nah, harta ini adalah suatu ketentuan yang mengatur tentang hak-hak kebendaan dan barang-barang tak berwujud atau immaterial. Yang dimaksud dengan benda yang tidak berwujud adalah hak-hak atas benda yang berwujud tersebut. Nah, selanjutnya hukum harta kekayaan relatif adalah tentang ketentuan yang mengatur utang piutang atau yang timbul karena adanya perjanjian. Yang terakhir yaitu hukum waris. Hal ini hukum yang mengatur tentang benda atau harta kekayaan seseorang jika meninggal dunia, yaitu mengatur akibat-akibat dari hubungan kekeluargaan terhadap harta peninggalan seseorang. Selanjutnya yaitu berlakunya hukum perdata di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku saat ini didasarkan pada pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang 1945, yaitu pasal 2 aturan peralihan 1945 berbunyi, segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang ini. Hal ini berarti membuktikan bahwa ketentuan yang ada pada zaman Hindia Belanda, khususnya hukum perdata, masih berlaku di Indonesia selama ia tidak bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang. Kemudian, makna tentang tata hukum Indonesia hendaknya tidak dilihat sebagai kelanjutan tata hukum Hindia Belanda. BW ini berlaku bagi bangsa Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945, Pancasila, peraturan perundang-undangan, serta yang dibutuhkan. Dan yang menjadi dasar hukum berlakunya hukum perdata di Indonesia adalah Undang-Undang 1945, Pancasila, peraturan perundang-undangan, serta yang dibutuhkan. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Fatma Taj Aulia Januar. Untuk selanjutnya kedudukan BW pada waktu sekarang yang akan dibacakan oleh Saudari Sarpiani. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu kedudukan BW pada waktu sekarang. Secara yuridis formil, kedudukan BW tetap sebagai undang-undang sebab
BW tidak pernah dicabut dari kedudukannya sebagai undang-undang. Namun, pada waktu sekarang, BW bukan lagi sebagai kitab undang-undang hukum perdata yang bulat dan utuh seperti keadaan semula saat diundangkan. Selanjutnya, bagian BW yang tidak berlaku lagi. Pada waktu sekarang, BW bukan lagi sebagai kitab undang-undang hukum perdata yang berlaku secara menyeluruh, seperti mulai diberlakukan pada tanggal 1 Mei 1848. Tetapi beberapa bagian ketentuan yang terdapat di dalamnya sudah tidak berlaku lagi. Baik karena adanya peraturan perundang-undangan nasional di lapangan perdata yang menggantikannya maupun karena dikesampingkan dan mati oleh putusan-putusan hakim yang merupakan jurisprudensi karena ketentuan-ketentuan BW itu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman. Undang-undang nasional di lapangan perdata yang pertama kali secara radikal menyatakan tidak berlakunya lagi beberapa ketentuan dalam BW adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau yang lebih dikenal dengan singkatan nama resmi Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA. Dengan lahirnya UUPA ini, tanggal 24 September 1960, maka bagian buku 2 BW tentang benda sepanjang mengenai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotik yang masih berlaku pada mulai berlakunya undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Kemudian, semua pasal-pasal yang merupakan pelaksanaan atau berkaitan dengan pasal-pasal yang tidak berlaku lagi itu, meskipun tidak secara tegas dicabut dan letaknya di luar buku 2, yaitu dalam buku 3 dan buku 4 BW, seperti pasal 1588 sampai 1600 tentang sewa menyewa tanah dan pasal 1955 dan 1963 tentang verjaring sebagai upaya untuk mendapatkan hak agendom atas tanah oleh para ahli juga dianggap sebagai tidak berlaku lagi. Sedangkan pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan BW yang tidak berlaku lagi karena mati oleh jurisprudensi adalah pasal-pasal yang disebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 1963, yaitu pasal-pasal 108, 110, 284 ayat 3, 1682, 1579, 1238, 1460, dan 1603X ayat 1 dan 2. Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 1963 tersebut, para hakim tidak merasa takut lagi untuk mengesampingkan pasal-pasal BW tersebut karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat sekarang. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Sarpiani atas penjelasannya. Tentang buku 2 Surat Departemen Agraria yang akan dibacakan oleh Saudara Muaz Jabal Amawi. Dipersilakan. Saya akan memaparkan tentang buku 2 Surat Departemen Agraria tanggal 26 Februari 1964 nomor 10.329. Yang pertama, ada pasal-pasal yang masih berlaku penuh karena tidak mengenai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, pasal-pasal yang menjadi tidak berlaku lagi, yaitu pasal-pasal yang melulu mengatur tentang bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Yang terakhir, pasal yang masih berlaku tetapi tidak penuh, dalam arti bahwa ketentuan-ketentuannya tidak berlaku lagi sepanjang mengenai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan masih tetap berlaku sepanjang mengenai benda-benda lainnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Muaz Jabal Amawi. Cukup sudah presentasi dari kelompok kami, kelompok 1, tentang sejarah hukum perdata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نلته تواصيف السعادة حينما سرت بدرب النور والإيمان وقصدت نهجا للكريم مسيره فمضيت في عزم وفي إيقان نلت تواصيف السعادة
حينما سرت بدرب النور والإيمان وقصدت نهجا للكريم مسيرا فمضيت في عزم وفي إيقان هدف رسمته بكل محبة حتى تفوزي بالمكان الهادي بلغت أمانيك السماء فحلقت فوق العباد إلى رضا الرحمن تتنعمي بروضة من جنة الآيات إذ تسري إلى الآذان وتظل حتى تستقر بقلبك نورا على نور من الرحمن جئت السعادة حينما سرت بدرب النور والإيمان وقصدت نهجا للكريم مسيره فمضيت في عزم وفي 4 tahun lamanya bergelut dengan buku untuk jaminan masa depan. Langkah kakimu terhenti di depan halaman sebuah jawatan. Terjenuh lesu engkau melangkah dari pintu kantor yang diharapkan. Terngiang kata tiada lowongan untuk kerja yang didambakan. Tak peduli berusaha lagi, namun kata sama kau dapatkan. Jelas menatap awan berarah, wajah murung semakin terlihat. Engkau sarjana muda, resah tak dapat kerja, tak berguna ijazahmu. 4 tahun lamanya bergelut dengan buku, sia-sia semuanya.